Tahun 1923 terdapat dua sahabat kecil yakni Raffe dan Dani. Mereka berdua berimajinasi mengendarai pesawat tempur. 18 tahun kemudian, tahun 1941, Raffe dan Dani menjadi tentara Amerika dan lihai dalam mengendarai pesawat tempur. Pilot yang lain udah turun, tapi mereka berdua masih melanjutkan untuk latihan untuk menunjukkan permainan play chicken. Kolonel Doolittle pun memarahi keduanya karena tidak bertanggung jawab pada saat latihan. Raffe beralasan yaitu untuk mengasah skillnya saja. Ini ada Evelyn. Evelyn merupakan kekasih Raffe. Ia merupakan seorang perawat. Di lain tempat, Amerika dan Jepang menyadari bahwa peperangan sudah tidak bisa dihindari lagi, dan Presiden Roosevelt ingin Amerika tidak hanya mengirim atau memasok makanan dan minyak ke sekutu, tapi juga persenjataan dan juga prajurit mereka. Amerika harus melakukan sesuatu yang besar, sedangkan Jepang sudah tidak mendapatkan pasokan minyak dari Amerika, padahal itu adalah sumber kehidupan bagi mereka. Tidak ada pilihan lain bagi Jepang selain ikut berperang, dan mereka akan melakukan penyerangan secara besar-besaran yang mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Pearl Harbor. Amerika berpikiran bahwa mereka akan merasa aman-aman saja dari kemungkinan serangan Jepang, namun Jepang sudah menganalisis lokasi dan jumlah armada militer Amerika yang ada di Pearl Harbor. 3 bulan kemudian, Amerika mengajukan perdamaian dengan Jepang. Meskipun belum ada tanggapan, tapi ada sinyal perdamaian dari Jepang. Karena berita yang ditampilkan ada gambar pesawat tempur yang tertembak. Kapal besar Jepang tiba-tiba menghilang dari lautan Pasifik. Mereka pasti bersembunyi, tapi entah ada di mana. Rencana penyerangan Jepang sudah semakin matang, dibantu oleh intel mirip Tom Song-yang yang ditugaskan untuk mengambil gambar kondisi pangkalan militer Amerika. Cuman bagian intelijen kelautan Amerika belum bisa memecahkan sandi kelautan dari Jepang, tapi dia memiliki firasat berharga yang akan diserang karena itu adalah lokasi vital armada Pasifik Amerika yang berkumpul, tapi alasannya ini nggak mau mengambil resiko mengarahkan seluruh armada ke Pasifik hanya karena firasat Jerman. Masalah lainnya adalah radar pendeteksi pesawat jarak jauh belum tentu bisa berfungsi dengan baik, padahal Jepang sebentar lagi sudah akan menyerang mereka. 7 Desember 1941 dini hari, pasukan udara Jepang diberangkatkan untuk membabarkan di pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tepat ketika pesawat tempur akan menyerang, intel Amerika menangkap transmisi dari Tokyo ke kedutaan Jepang di Washington yang berisi pembicaraan perdamaian gagal, perang sudah dekat. Lalu yang terjadi, semua tentara kelabakan dan belum ada persiapan karena mereka diserang saat mereka semua masih tidur. Raffe dan Dani pun harus segera kembali untuk mengambil pesawat tempur dan menyerang balik pasukan Jepang. Memang sangat ingin ikut berperang, akhirnya bisa menghancurkan pesawat Jepang. Bukan hanya pangkalan militer, tapi rumah sakit juga diserang agar mereka yang terluka tidak bisa diobati lagi. Banyak kapal perang yang ditenggelamkan pasukan militer Amerika, semakin tidak memiliki kekuatan tempurnya. Bukan hanya tentara, tapi dokter dan perawat juga sangat ketakutan dan kebingungan menangani banyaknya orang yang terluka. Dan karena landasan utama sudah hancur, sekarang pasukan Jepang menyerang landasan kecil.
29 dari 350 pesawat Jepang sudah hancur. Sebenarnya Jepang ingin merencanakan 3 gelombang serangan, tapi karena mempertimbangkan beberapa hal, Jepang akhirnya membatalkan serangan ketiga. Para perawat mulai mengobati semua orang yang terluka satu persatu. Karena terlalu banyak orang yang terluka dan juga keterbatasan obat, dokter meminta Evelyn untuk membawa masuk yang sekiranya bisa diselamatkan saja. Tentara-tentara yang masih hidup terus mencari mereka-mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Kesedihan dan tangisan dirasakan oleh seluruh pasukan Amerika.